Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala rasulil karim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Sadaqallahul adzim. Amma ba'du. Monggo-monggo tansah ngunjukaken raos syukur dumateng Allah taala awit kanugrahan kathah sanget ingkang sampun kita raosaken. Shalawat ugi salam mugi tetep katur dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tulodo kesaenan dumateng kita sedaya. Bapak Ibu rahimakumullah, nak nggih sami sehat sedayanipun to nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Nyuwun dedonga rumiyin dumateng Allah taala, mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang hadir wonten ing kajian Ahad pagi menika tansah sehat jiwanipun, amin. Sehat raganipun, amin. Ugi sehat isi dompetipun, amin. Ya Allah. Sampun marem sedaya nggih. Menawi enten ingkang dereng marem, nyuwun piyambak mengke dumateng Gusti Allah piyambak-piyambak. Cocok to nggih niki nggih. Nggih. Alhamdulillah, ya Allah, kula menika kaget. Sak menika backgroundipun ten mriki nggih. Wah, suasana baru, mudah-mudahan semangat baru, mudah-mudahan semakin membawa keberkahan buat kita semua. Ya amin ya rabbal alamin. Wah niki nggih estu langkung saya ketoke adaan ngoten. Wah nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ugi dumateng para sesepuh sedayanipun, para guru-guru kaum muslimin, mugi-mugi apa-apa yang kami lakukan punika nggih dados amal soleh, amal jariyah yang pahala kemuliaannya mengalir dumateng panjenengan-panjenengan sedaya guru-guru kaum muslimin, utaminipun para sesepuh-sesepuh punika. Nggih, amin ya rabbal alamin. Ya Allah nggih. Kula menika menawi ten masaran ngoten seperti rumah sendiri. Nggih, ayo. Karena ibu saya juga dari Masaran, dari Gebang, dari mana itu namanya? Kok malah kesuwen? Biasanya pun nggih rawuh menika. Halo Ibu Kusniah. Unika ibu kula. Nggih yang mugi-mugi dados amal soleh kita sedaya. Nggih, alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, nderek izinipun tema pada kesempatan hari ini adalah membangun Ka'bah, membangun masa depan. Nggih. Sudah kita ketahui bersama di dalam sejarah kaum muslimin bahwa yang membangun Ka'bah itu adalah dua manusia utama, ayah dan anaknya, yaitu Ibrahim alaihissalam dan putranya bernama Ismail alaihissalam. Nah, ewondene latar belakang dari proses pembangunan Ka'bah ini adalah dimulai dari rasa keberlimpahan syukur. Ibrahim memiliki keberlimpahan rasa syukur, Ismail juga memiliki keberlimpahan rasa syukur. Lalu kemudian membuat karya, maka karyanya itu nanti akan berjangka panjang, bahkan nanti sampai hari akhirat, hari kiamat, itu yang namanya Ka'bah tetap berdiri. Dan kemudian ruang lingkup kemaslahatan atau manfaat yang diberikan itu juga meluas. Jadi inilah hasil karya orang-orang yang memiliki
jiwa keberlimpahan rasa syukur. Pramila menika monggo-monggo kita menika membangun peradaban, membangun perserikatan di masaran punika, monggo-monggo terus-menerus menancapkan keberlimpahan rasa syukur agar nanti buah karya yang kita lakukan berjangka panjang dan memiliki kemaslahatan yang meluas seluas-luasnya. Baiklah, yang pertama dari sisi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu rahimakumullah, Ibrahim alaihissalam punika nggadhahi semah. Punika kalih nggih ngomong-ngomong nggih. Nyun pangapunten lho ibu-ibu nggih. Yang pertama sinten nika? Sarah namanya atau Sarah. Kemudian yang kedua adalah Hajar. Adapun secara perjuangan punika kalau kita lihat membersamai perjuangannya Ibrahim alaihissalam punika ternyata satu wanita bernama Sarah. Karena Sarah punika menikah dengan Ibrahim manakala masih berjuang melawan Namrud, yaitu di kota Babilonia, Irak kalau sekarang itu. Setelah mampu menaklukkan Namrud, maka kemudian Ibrahim alaihissalam punika nyuwun pangapunten nglangut lho Bapak Ibu. Nek semula itu duweni mungsuh, terus moro-moro mungsuhe meninggal ngoten niku kan malah nglangut. Nggih to nggih. Gaene mikir iki engko sesuk padune mungsuh Namrud apa ya? Mikir terus. Lah bareng Namrud sampun tilar donya, Ibrahim dadi rodok bingung. Artinya nglangut, lalu kemudian malah justru mikir capaian dirinya sendiri. Aku kok rikala nom-noman tekan Yahmene kok gak dandang duwe anak ya, nglangut bingung. Akhirnya apa? Akhirnya Ibrahim alaihissalam pengen memperbaiki dirinya itu dengan cara berkunjung kepada nenek moyangnya. Karena nenek moyangnya Ibrahim alaihissalam itu berada di negeri Syam, di Baitul Maqdis. Hari ini namanya Palestina. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham agar Ibrahim itu pergi ke Baitul Maqdis. Nah, akhirnya mereka berangkat meninggalkan kota Babilonia itu 4 orang. Ibrahim, Sarah, kemudian ayahnya, dan kemudian yang keempat ini kader piantun enem-eneman naminipun Lut. Nah, mereka berempat berangkat menuju ke Baitul Maqdis Palestina. Sampai di pertengahan jalan, ayahnya yang bernama Azar itu meninggal dunia, lalu dikuburkan. Setelah dikuburkan mereka kembali berangkat. Tapi tidak begitu lama, Lut alaihissalam itu minta izin kepada Ibrahim. Wahai pamanku, cukup aku mendampingi engkau. Aku akan mencari kehidupan sendiri. Nah, di kelak kemudian hari, Lut berjalan sampailah di kota Sodom namanya, yaitu kota tempat homo. Nah, niki namung interpretasi kula mawon nggih. Mungkin Lot yo perkewuh kok. Lah Ibrahim karo bojone kan jejodohan. Jejodohan. Lot kuwi cah enom gek dhewean. Kaya obat nyamuk ngono. Aku ki urip nek kaya obat nyamuk ngono yae lho ya. Akhirnya minta izin. Saya tak mencari kehidupan sendiri. Ya akhirnya Ibrahim mempersilahkan ya. Silahkan. Akhirnya rombongan itu berpisah dan berangkatlah Ibrahim menuju ke Baitul Maqdis. Sampai ke Baitul Maqdis ketemu dengan nenek moyangnya yang berada di situ, saudara-saudaranya yang berada di situ. Ternyata nun pangapunten ayeme gur sedelok. Tetep kelingan neh. Aku nek gak dandang duwe anak, ya Allah ngoten niku.
Lalu kemudian Ibrahim alaihissalam berdoa lagi. Allah kemudian akhirnya menurunkan petunjuk untuk berangkat menuju ke Mesir. Mesir itu berada di belahan bumi kepulauan Afrika ya. Berarti dia masuk ke kepulauan Afrika. Kalau sekarang namanya benua Afrika. Dari Asia menuju ke Afrika. Wah, luar biasa, perjalanannya jauh sekali. Nah, ini ada kisahnya sendiri nanti. Setelah sampai di Mesir, akhirnya mendapatkan hadiah dari Raja Mesir. Seorang perempuan suci, lagi mulia, namanya adalah Hajar. Nah, kemudian dibawa pulang menuju ke Palestina. Sampai di Palestina, kembali Ibrahim alaihissalam punika nglangut, ya Allah, tek gak dandang diparingi putra. Akhirnya si Sarah punika ya gandeng istri yang solihah. Akhirnya nembung kepada Ibrahim, Mas, awake dhewe iki wis tuwa, apa yo jenengan gak pengen punya putra ngono. Jane ya iya kah ya, ning kan ya dindem. Nah, akhirnya Sarah itu meminta Ibrahim untuk menikahi Hajar. Nah, alhamdulillah. Ning ampun salah tafsir lho nggih. Ten buku sejarah itu Ibrahim alaihissalam tidak serta-merta langsung menikahi Hajar. Tapi jaraknya itu masih 20 tahun. Dados nggih dangu ora kok langsung ngono mboten nggih. Nunggu 20 tahun. Wah, kemudian baru sebentar menikah dikaruniai anak bernama Ismail. Lalu kemudian yang namanya perempuan nggih, sak soleh-soleh perempuan ngoten niku, sak solehah-solehai perempuan niku Hajar akhirnya Sarah akhirnya nggih rodok-rodok cemburu. Wah, cemburu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan ilham agar Ibrahim, Hajar dan Ismail dibawa ke suatu tempat, yang tempat itu kelak kemudian hari diberi nama Lembah Bakkah. Kemudian waktu berlalu akhirnya menjadi kota, namanya kota Mekah. Hari ini kota Mekah. Jejak-jejak sejarahnya masih ada semua nggih. Lalu kemudian Ibrahim alaihissalam pulang lagi. Nah, ketemu neh karo Sarah. Orang dangdang dikaruniai putra. Nah, kemudian subhanallah, mereka berdua itu sudah sama sekali tidak memikirkan masalah anak. Wis ibaratnya ngoten, wis Pak, wis awake dhewe wis ndang siap-siap ngadep Gusti Allah, wis ngokeh-ngokehke ibadah wae ngoten. Sampailah di suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ingkang membo-membo dados menungso. Nah, kisah itu diabadikan di dalam makalah kita halaman kedua. Nggih, monggo dipun bikak makalah kita, pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian di dalam surat Hud ayat yang ke-72 sampai ayat yang ke-73. Ya, 72 dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuyyun wa hadza ba'li syaikha inna hadza la syai'un ajib. Nggih, ngoten. Artosipun arti secara terjemahan depak dulu ya. Dan dia istrinya berkata, berarti Sarah berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Nah, ini versi terjemahan depak.
Adapun versi terjemahan Depak menika sampun dipun perhalus sebenarnya, dihaluskan. Dan tidak serta-merta salah, enggak. Betul, akan tetapi dihaluskan. Nah, adapun teknik dan cara guru kami menjelaskan tentang ayat ini, tentang kehamilan Saroh, itu ternyata ngaten, monggo. Qalat ya wailata, Saroh berkata, sekiranya kejadian ini betul-betul nyata terjadi, wa ana ajuzun, sedangkan aku ini tua, ngoten to nggih, dan suamiku sangat tua. Nah, itu ternyata makna ajuzun itu sebenarnya adalah tidak hanya sekedar tua ya, tapi nyuwun pangapunten nggih ibu-ibu, ngeten lho. Sudah melampaui masa-masa kesuburannya. Pripun nggih? Nggih, menopause apa-apa itu. Mungkin di atasnya menopause. Jadi gerakan-gerakan saraf di rahimnya itu mandek total gitu aja. Pun mandek total, nggak bisa elastis, nggak bisa bergerak, pun mandek ngoten niku mawon. Sudah melampaui masa-masa kesuburan. Nah, itu namanya ajuzun. Lalu kemudian di sisi Ibrahim itu apa? Wa hadza ba'li syaikha. Dan sisihanku menika ya Allah itu ba'li syaikha. Ba'li syaikha niku napa nggih? Ya mirip, sudah berada di area melampaui area kesuburannya. Niki nyuwun pangapunten lho ibu-ibu kali bapak-bapak nggih. Guru kula niku ngekeki keterangan iki jos biang nggih. Ngeten iki jarene. Nek diselentik ngono kuwi wis ora obah. Ya Allah ngoten. Nggih ngoten niku. Nggih ngoten niku. Jadi kan kita semua sekarang sudah bisa membayangkan ya, posisi Saroh seperti itu, posisi Ibrahim ya sudah seperti itu. Ngalore wis ora iso. Ngoten niku. Nah, makanya kok sampai ada utusan yang datang, kamu nanti akan hamil gitu. Kan ajaib gitu loh, ajaib. Sampai Saroh itu melanjutkan, inna hadza syai'un ajib. Ajib itu ya ajaib. Tapi di atasnya level ajaib. Inna hadza la syai'un ajib. Itu ajaib sing tenanan ngoten lho, ajaib tenan. Sungguh super ajaib. Iki wis gak mungkin gitu. Gak mungkin nek ya iso ngoten. Nah, akhirnya di ayat yang ke-73 itu kita bacakan artinya saja ya. Mereka para utusan, para malaikat ingkang membo-membo dados manusia itu tadi berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Nah, padahal apa? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum. Rahmat Allah dan berkah Allah kali ini alaikum, atas kalian ahlul bait, wahai ahlul bait. Ya, jadi yang dimaksud dengan ahlul bait itu ada dua ya. Yang pertama ahlul bait yang berada di Baitul Maqdis, dan yang kedua adalah Baitul Maqdis dari sisi Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya itu namanya Baitul Maqdis. Kemudian sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pengasih. Nah, jadi inilah yang melatar belakangi bilih Ibrahim alaihissalam punika bersukacita yang sangat-sangat seneng sekali, super seneng sekali ya, karena Saroh itu telah mendampingi Ibrahim dari perjalanan hidup yang sangat panjang, berada di Babilonia, kemudian hijrah menuju ke Baitul Maqdis, berangkat ke Mesir, terus mendapatkan Hajar, pulang dibawa lagi ke
Baitul Maqdis lagi. Kemudian ditinggal menuju ke Mekah. Kemudian balik lagi. Subhanallah, pengorbanan yang betul-betul luar biasa. Makanya kemudian dengan keadaan saroh penuh dengan perjuangan hebat punika, akhirnya di usia-usia yang sudah uzur diberi karunia berupa kelahiran seorang anak lelaki. Esok kelak diberi nama Ishak. Masya Allah, nggih, luar biasa. Kita semua sampun bisa membayangkan ya betapa Ibrahim itu dan istrinya sangat-sangat seneng yang luar biasa. Inna hadza la syai'un wajib. Iki wis betul-betul ajib tenan, ajaib luar biasa. Nah, akhirnya rasa senang sukacita itu membawa energi, dan kemudian energi itu dalam bentuk ide pengen membuat tempat ibadah. Jadi Ibrahim alaihissalam itu mikir, di Palestina sini sudah ada Baitul Maqdis, sudah ada tempat peribadatan. Akhirnya Ibrahim mikir anak yang pertama, yaitu Ismail. Oh, kasihan sekali Ismail di seberang sana, belum didirikan rumah ibadah. Oh, semoga aku kali ini bisa membuat rumah ibadah. Maka kemudian bayangan yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham agar Ibrahim segera berangkat ke Mekah untuk mendirikan suatu tempat ibadah. Nah, jadi inilah latar belakang kenapa Ibrahim pengen membuat tempat ibadah, yaitu rasa syukur yang berlebih. Nah, itu dari sisi Ibrahim. Sekarang dari sisi Ismail. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah Ismail lahir besar, kemudian Ismail itu memiliki beberapa kecakapan hidup. Di antara kecakapan hidup yang ada adalah ini, bisa kita baca di halaman kedua juga di sayap sebelah kanan. Kecakapan capaian Ismail alaihissalam adalah satu, pemilik mata air Zam-Zam. Nggih, jelas nggih menika nggih. Yang kedua, manusia pertama penakluk kuda untuk bekerja dan sebagai alat transportasi. Kemudian yang ketiga, manusia pertama yang sukses di bidang pertanian, yaitu mengembangkan kebun kurma. Dan kemudian yang keempat adalah manusia pertama pencetus penggunaan bahasa Arab. Ini oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awwalu man fataqa lisanuhu bil arabiyyah al-mubinah Ismail wa huwa ibnu arba'a asyara sanah." Yang artinya orang pertama kali yang lisannya cakap berbahasa Arab adalah Ismail. Dia sedang berusia 14 tahun. Jadi Nabi Ismail alaihissalam di usianya yang ke-14 tahun itu sudah mulai cakap berbahasa Arab. Itulah bahasa Arab pertama yang dikenalkan sampai dengan hari ini. Itu pertama kali yang menggubah atau merangkai susunan kalimat dan kata itu adalah Ismail alaihissalam. Nah, nanti akan kita ceritakan betapa kemudian nanti kemampuan berbahasa Arabnya Ismail itu melampaui level yang tinggi. Nah, yaitu apa? Yaitu ketika mengalami masa-masa pernikahan. Nah, ini kita sampaikan juga di paragraf selanjutnya. Adapun kemudian Ismail alaihissalam menikah sebanyak 2 kali. Istri yang pertama
wanita dari Bani Amalek. Bani Amalek itu konon diceritakan bahwa Bani Amalek itu suatu bani yang memiliki ras wajah yang cukup menawan. Kalau laki-laki ya tampan, kalau perempuan ya cantik gitu. Akan tetapi memiliki akhlak yang kurang baik. Yaitu kenapa? Ketika suatu saat Ibrahim itu kan kangen, ya, pengen nilai anake. Nah, kemudian Ibrahim datang ke rumahnya. Apakah betul ini rumahnya Ismail? Benar. Lah Ismail kemana? Ismail sedang ke sawah ladang. Dia kalau ke sawah ladang lama sekali nggak pulang-pulang. Kayak seperti Bang Toyib. Nah, pergi nggak pulang-pulang. Tapi kalau Ismail ya pulang ya. Ismail ya pulang. Lalu kemudian, oh kalau begitu aku boleh pesan. Oh belum ding ya, ngeten riyen. Bagaimana keadaanmu hidup berumah tangga dengan Ismail? Lalu jawaban ini ku ketus banget. Wah, aku urip karo Ismail gak penak blas. Lunga terus, angger teko gak nggawa kaya. Wis uripku gak penak blas, ngoten niku. Lalu kemudian Ibrahim mengatakan, "Enak, Nduk. Aku boleh pesan kepada kamu." Boleh, silahkan. Nanti kalau Ismail datang, sampaikan ya, tolong galang pintu rumahnya diganti. Bener ya, disampaikan ya pesenku. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim pulang ke Palestina. Nah, setelah dari sawah ladang, Ismail pulang ke rumah. Ketemulah dengan istrinya. "Mas, dek wingi nek wong tuwa rene." Ngopo dek? Pesen. Pesene apa? Pesene kuwi kon ganti galang pintu rumahnya. Oh ngono. Mas. Dek, ngene ya Dek ya, ngertenono. Wong tuwa sing rene kuwi pakku. Dheweke iki pesen kon ganti galang pintu rumahnya. Kowe ngerti maksudnya apa gak, Dek? Oh gak iki. Dek, nek kowe ora ngerti tak jelaske ya. Kuwi maksude pakku kuwi kon ganti kowe. Diganti akhirnya. Akhirnya napa Bapak Ibu? Diganti tenan akhirnya ya dicolke. Nek zaman sakniki tesih usum ngoten niku napa mboten niku? Walah ampun nggih. Nek mengke pesen ngoten niku, pesene napa? Tolong dibina, diperbaiki galang pintu rumahnya. Ngoten moro-moro kok langsung diganti. Dibina riyen nggih, Bapak-bapak nggih. Ya, ini hanya maksudnya kita mengungkap sejarah ya. Sejarahnya kan ya seperti itu memang. Kemudian Ismail alaihissalam menikah untuk yang kedua kalinya, mendapatkan wanita dari Bani Urjum. Bani Urjum itu adalah suatu bani. Bani itu kan keluarga. Yang kondangnya keluarga Bani Urjum itu adalah penuh dengan kasih sayang dan memilih kosakata kata-kata yang lembut dan baik akhlaknya. Nah, setelah Ismail nikah untuk yang kedua kalinya, Ibrahim kan kembali kangen toh nggih kalian anake, kangen. Nah, lalu kemudian berkunjung lagi ke Mekah, ketemulah dengan rumah Ismail itu. Nah, apakah benar ini rumahnya Ismail? Betul. Lah Ismail kemana? Ismail sedang ke sawah ladang. Kalau Mas Ismail itu ke sawah ladang lama sekali. Kemudian bertanya, bagaimana kehidupanmu dengan Ismail? Alhamdulillah Bapak, hidup saya itu penuh dengan kegembiraan. Kalau nggak punya bahan makanan, alhamdulillah kami bersabar. Ngoten niku. Kalau dapat makanan, alhamdulillah nikmat sekali kami menyantap makanan-makanan itu. Oh ngono. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berpesan,
bolehkah aku berpesan kepada suamimu? Boleh. Maka Ibrahim mengatakan, nanti kalau Ismail datang ke rumah, sampaikan kepada dirinya, tolong pertahankan galang pintu rumahnya. Akhirnya Ibrahim pulang. Setelah Ismail datang, kemudian mas, kemarin ada orang tua tapi masih berwibawa loh mas, datang ke sini. Waduh. Lah, apa yang dibicarakan? Dia berpesan agar menjaga dan mempertahankan galang pintu rumahnya. Oh ngono, nggih mas. Kowe ngerti maksudnya apa? Mboten ngertos mas. Kowe ngerti pora sing rene sapa? Nggih mboten ngertos mas. Kuwi mau pakku, masalah ya. Pakku berpesan jaga dan pertahankan galang pintu rumahnya, bermakna adalah aku disuruh mempertahankan kamu. Wah. Langsung ibu-ibu menawi di ngoten ke ngoten pripun. Waduh. Langsung anu ya. Kemudian setelah Ismail alaihissalam nikah yang kedua dengan wanita dari Bani Urjum yang memiliki perangai penuh dengan rasa syukur, bahagia, gembira, memiliki tutur kata yang bagus. Akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya Ismail itu pun juga terkena setrumnya. Jadi Ismail alaihissalam di dalam kisah sejarahnya itu, Ismail alaihissalam nikah untuk yang kedua kalinya itu mengalami fase-fase yang meningkat pesat. Apa itu namanya? Capaian-capaian kehidupannya. Terutama sekali kemampuan berbahasa Arabnya semakin sempurna. Wah, amin ya robbal alamin. Maka kaum muslimin semuanya, umat manusia semua di seluruh penduduk dunia ini harusnya berterima kasih kepada Ismail. Soalnya apa? Ing tembe mburi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepadanya diberikan kitab suci namanya Al-Qur'an, maka dipilihkan oleh Allah langsung bahasa Al-Qur'an itu bukan bahasa apa-apa, bukan bahasa Urjum, bahasa Amalek, bahasa Yunani, bahasa Taurat, enggak. Tapi Allah langsung sendiri memilih bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Dan Al-Quran kita ini besok kelak juga akan bertahan sampai dengan dunia ini berakhir. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi Ibrahim inisiator pembangun Ka'bah, Ka'bah bertahan sampai hari akhir. Lalu Ismail sebagai pencetus bahasa Arab kemudian menjadi bahasa Al-Quran. Al-Quran ini kule jingben nggih suatu kitab yang akan bertahan sampai akhir dunya punika. Subhanallah, pora elok-eloke piantun niki nggih. Masyaallah. Dan kita adalah generasi penerusnya. Masyaallah nggih. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, Ibrahim ketika mendapatkan perintah untuk membangun suatu tempat suci atau tempat ibadah di Mekah, akhirnya dengan sisa-sisa kekuatannya ketika Ibrahim sudah tua renta, akhirnya berangkat menuju ke Mekah menghampiri putranya yang bernama Ismail. Wahai Ismail, aku kesini dalam rangka meminta pertolonganmu. Apa itu wahai ayah? Aku pengen membangunkan tempat ibadah di sini. Karena Baitul Maqdis sudah ada tempat ibadah yang sudah nenek moyang dari zaman dulu sudah dibangun. Sementara yang berada di sini belum dibangun. Maka Ismail sebagai putra yang taat akhirnya nggih sendika dawuh. Subhanallah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, betapa dua orang ini menggebu-gebu penuh dengan semangat membangun Ka'bah,
membangun peradaban, membangun masa depan. Kenapa kok kita sebut sebagai membangun masa depan? Karena Ibrahim punika sampun tuwa. Umpamane proyek punika menghasilkan uang, maka Ibrahim itu sudah yakin kalau tidak akan pernah mampu menikmati uangnya. Karena sudah tua nggih pripun. Sing diarep-arep apa ngoten. Makanya ini betul-betul namanya membangun masa depan. Membangun Ka'bah itu artinya ya membangun masa depan. Dan lagi pula Ibrahim alaihissalam membangun itu dengan uang sendiri, dengan keringat sendiri, dengan jerih payah sendiri, tur diarsitekturi sendiri. Wah, coba kalau orang zaman sekarang garap proyek, mesti nak golek dana. PCM masaran nak nggih ngoten niku to nggih. Ayo ngaku napa ngaku mawon. Mesti nak gawe proposal, mengke mubeng ngoten niku. Nggih niku nggih sae. Akan tetapi yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam itu kan berarti keutamaannya itu luar biasa. Golek dhewe, ditandangi dhewe, arsiteke dhewe, semuanya dhewe. Dan kemudian apa? Orang ngarep-ngarep hasilnya. Masyaallah. Niku nek mboten Ibrahim ngoten mboten wonten. Luar biasa nggih. Nah, sehingga itu monggo nanti dibaca sendiri ya. Ketika proses membangun Ka'bah itu di saat Ibrahim alaihissalam tua renta sambil membangun, itu Kanjeng Nabi Ibrahim sambil membaca doa. Rabbana itu di tengah-tengah itu nggih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang artinya apa? Sesungguhnya Engkau ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini di dalam keterangan yang disampaikan oleh guru kami itu karena apa? Karena Ibrahim alaihissalam itu sudah merasa tua. Jadi nanti bangunan ini tuh oya-oyaan karo usiaku gitu loh ya, karo kemampuan dan usiaku. Maka kemudian Ibrahim alaihissalam itu berdoa, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar dan lagi Maha ngerti, mengetahui kahananku, mengetahui kekuatanku yang sudah mulai tua gitu. Ibaratnya itu ya Allah bantulah, tolonglah gitu. Akan tetapi kan Nabi Ibrahim menggunakan kata-kata yang sangat-sangat lembut. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nek awake dhewe ngoten kan kadang-kadang langsung tunjuk poin, tolonglah kami ya Allah, kami memiliki hutang banyak, tolonglah ngoten. Awake dhewe dongane langsung gitu. Tapi kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dongane halus sekali. Engkaulah ya Allah ingkang Maha mendengar ugi Maha ngerteni sedaya kahanan. Nah ngoten niku. Akhirnya kocaping cerita itu akhirnya bangunan Ka'bah selesai. Dan kemudian Nabi Ibrahim sebagai wujud rasa syukur melakukan perjalanan mengelilingi Ka'bah itu sebanyak 7 kali. Yang hari ini dijadikan sebagai syariat Islam, namanya ibadah tawaf. Kemudian Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengajak putranya melakukan perjalanan 7 kali, yaitu dari Bukit Sofa menuju ke Marwa. 7 perjalanan yang hari-hari ini dijadikan syariat Islam, namanya ibadah sa'i. Nggih, ngoten menika berarti komplit sudah membangun Ka'bah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sak menika hikmah yang bisa kita ambil. Hikmah yang bisa kita ambil menopo Bapak Ibu? Hikmah yang bisa kita ambil sebenarnya adalah bahwa Ibrahim dan Ismail itu melakukan khidmat proyek besar itu didahului dengan keberlimpahan rasa syukur.
Monggo-monggo pramila menika segenap perserikatan PCM Masaran membangun meneruskan peradaban Islam punika dengan cara meningkatkan rasa syukur agar monumen-monumen yang kita bangun itu bisa bertahan lama dan memberikan efek kemanfaatan yang lebih luas. Sak menika hasil karyanya Ibrahim dan Ismail itu kemanfaatannya luas sekali nggih. Biro umroh dadi laris. Nggih. Nggih napa nggih? Wah nggih. Maskapai penerbangan dadi laris. Oh nggih. Perbankan dadi laris. Oh nggih nggih. Wah, lajeng kalau jamaah haji atau jamaah umroh berangkat ke Mekah dan Madinah, para pedagang-pedagang itu ramai mendapatkan rezekinya. Rezekinya dibagi kemana-mana. Lalu kemudian ibaratnya itu tukang kebersihan, lalu tukang bangunan, arsitektur, semuanya nggih payu laku ten mriko. Nggih napa nggih Bapak Ibu? Dan itu semua kemanfaatannya meluas sampai di seluruh penjuru dunia. Ibrahim alaihissalam ibaratnya nggak pengen menikmati itu. Nggih, saya yakin pahala jariahnya ya banyak mestinya ya. Pahala jariahnya sangat banyak. Tapi kalau dalam urusan dunia kan tidak menginginkan itu semua. Nggih. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kesimpulan yang kedua adalah bahwa kalau kita petakan, walaupun ini tidak pas-pas amat, kalau kita petakan Ibrahim alaihissalam itu sebagai simbol akhirat. Sing dipikir akhirat, donyane seolah-olah nggak ada. Walaupun memang nggak begitu-begitu amat ya, tapi ini nyuwun pangapunten, singkat cerita ngoten mawon. Ibrahim itu adalah sebagai penguasa akhirat. Lalu Ismail itu sebagai penguasa dunia. Tadi capaian yang diraih oleh Ismail napa mawon niku wau? Duwe sumur Zam-Zam. Itu nek pomone saiki ngoten kira-kira lho nggih. Niku juragan banyu. Wah, gitu nggih. Juragan banyu niku. Lalu yang kedua, penakluk kuda untuk bekerja dan transportasi. Itu maknanya apa nek zaman sekarang? Juragan transportasi. Wah, juragan bis, yo juragan pesawat terbang ngoten niku. Alat-alat transportasi, juragan. Lalu kemudian yang ketiga napa? Manusia pertama yang sukses di bidang pertanian yaitu kebun kurma. Yes, anggap saja ini juragan kurma ngoten mawon ya, juragan makanan. Nah, maka Ismail alaihissalam itu yang mewakili dari penguasa duniawi. Walalah, dah juragan kafe. Luar biasa, juragan kafe. Andenen bojone sing pertama niku wau ya kurang rodok sabar kok ya. Wah, ijik berjuang wis dilok-lokke. Akhirnya sing iso menikmati ya bojone sing kedua akhirnya. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, dari kisah ini kemudian kan memberikan petunjuk kepada kita semua kaum muslimin bahwa kita kaum muslimin itu kalau kemudian ingin memakmurkan bumi ini itu berarti nopo? Harus mencapai dua-duanya, yaitu penguasa akhirat juga sekaligus penguasa dunia. Nah, pramila menika monggo-monggo perserikatan Masaran punika didorong Bapak Ibu personel kader-kadernya itu kajenge dados piyantun ingkang sugih-sugih ngoten. Nggih, juragan batik, walalah. Terus juragan napa melih niku? Juragan napa mawon apa kok nggih. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, lalu kisah tentang inspirasi Ibrahim dan Ismail itu kemudian menyatu kepada diri Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari potret terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sebenarnya menyatunya antara dua baitullah. Yang pertama adalah
Baitul Haram atau Masjidil Haram yang berada di Mekah menuju ke Baitul Maqdis yang berada di Palestina, yaitu dalam suasana peristiwa Isra Mi'raj. Kan Isra Mi'raj itu perjalanan malam dari Mekah menuju ke Palestina. Ini menggabungkan dua kekuatan besar, yaitu di Mekah itu warisannya Ismail, adapun yang di Baitul Maqdis itu adalah warisannya Ibrahim alaihissalam, juga warisan para nenek moyang pendahulu, nabi dan rasul pendahulu. Subhanallah, disatukan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi suatu petunjuk bahwa agama Islam kita ini esok kelak yang akan kembali memakmurkan bumi ini, asal syarat dan ketentuannya dipenuhi, yaitu apa? Penguasa akhirat dan penguasa dunia. Wah, gitu insya Allah ya. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kabar gembira yang selanjutnya adalah bahwa Kabupaten Sragen ini dipercaya oleh Perserikatan Pusat menjadi percontohan masjid teladan nasional, yaitu melalui Masjid Raya Al-Falah. Kalaulah Ka'bah sudah selesai dibangun oleh Ibrahim dan Ismail, maka kemudian kaum muslimin hendaknya juga membangun yang semisal dengan Ka'bah di daerah dan kampungnya masing-masing, yaitu apa? Membangun dan memakmurkan masjid di kampungnya masing-masing. Nah, berarti monggo-monggo mari kita sambut bersama-sama bahwa esok kelak kita wujudkan bersama-sama suatu kepemimpinan yang lahir dari rahim masjid. Kalau hari ini konon kabarnya pengamat-pengamat itu kan menuliskan pemimpin-pemimpin hari ini lahir dari rahim politikus. Maka esok kelak mudah-mudahan akan lahir para pemimpin-pemimpin yang lahir dari rahim masjid, membangun Ka'bah, membangun masa depan. Wah, gitu. Insya Allah mudah-mudahan demikian bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kadosipun cekap anggen kita ngaos wonten ing enjang punika. Biasanipun wonten tanya jawab napa mboten menika? Mboten. Nggih. Menawi mboten, monggo-monggo demi sempurnanya majelis kita menika kita tutup sesarengan kanthi nyuwun ndedonga konsentrasi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita wiwiti rumiyin kanthi maos surat Al-Fatihah sesarengan. Ala hadihin niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di tempat ini ya Allah
untuk mengabdi dan taat kepadamu. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kami beserta anak turun kami menjadi hamba-hambamu yang solih dan solihah, ahli Quran, ahli ilmu, ahli mal, ahli kekuasaan, ahli kepemimpinan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami beserta anak turun kami menjadi hamba-hambamu yang sukses mulia di dunia ini sampai akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa-doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nggih, cekap semanten ingkang saged kita kaji wonten ing kesempatan injang punika, estu kathah lepatipun kula nyuwun pangapunten. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.